Bapa. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu Tuhan. Biar fokus kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami pandang tujuan kami yang mulia Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan. Yes, for His love, Lord Jesus.
Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segala. Mari brother and sister, saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Waktu selanjutnya saya akan pada Pastor Nathan. Kaulah yang ku pandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Kami sungguh menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu. Biar hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Engkau lakukan buat kami. Kau sungguh baik. Walaupun mungkin ada sebagian dari kami yang sakit, mungkin ada sebagian dari kami yang punya masalah, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk melihat dengan lebih teliti lagi Tuhan, dengan lebih hati-hati lagi. Walaupun Kau izinkan ada masalah, walaupun Kau izinkan ada sakit penyakit, bahkan mungkin lebih daripada itu, tapi kami juga melihat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu tidak pernah habis-habisnya buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Bahkan kalau kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Engkau selalu ada untuk mengangkat kami. Kami bersyukur untuk Bapa yang setia. Kami bersyukur untuk Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan Tuhan. Dan Kau ajar setiap kami Tuhan, untuk buka mata kami, untuk mengubah paradigma kami, memperluas paradigma kami, memperbaharui paradigma kami, supaya kami tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami badai, mungkin ada yang sedang mengalami ada di dalam lorong yang gelap, tetapi ajar kami untuk bisa melihat ada titik yang terang di jauh sana. Walaupun kami ada dalam badai, ajar kami untuk melihat setidaknya kami tetap ada di atas perahu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Kami mau semakin dekat lagi, semakin melekat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Dan kami sekarang mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang bantu kami semua Tuhan, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau urapi setiap kami, baik yang mengikuti ibadah ini di tempat ini secara onsite, tapi juga yang mengikuti secara online. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau urapi aku Tuhan, kuasai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara semua. Semuanya sehat? Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema. Why do people make wrong decision? Kenapa orang membuat keputusan yang salah gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa keputusan itu kita ambil melibatkan dua unsur penting dalam hidup ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pikiran dan perasaan. Pikiran yang bisa kita bilang mind atau thoughts atau brain itu ada di head. Dan satu lagi feeling, emotion itu ada di heart. Jadi lebih gampang dibilang head and heart. Nah, orang mengambil keputusan itu dua unsur penting ini. Biasanya yang cowok itu lebih banyak ke head-nya daripada heart-nya, gitu ya. Cowok itu lebih banyak logikanya. Jadi kalau mau ngambil keputusan, logikanya bermain, mikir gitu ya, mikir. Nah, kalau cewek biasanya perasaannya, biasanya, saya nggak bilang semuanya begitu, tapi umumnya begitu. Nah, tapi saya juga mau mengatakan ada kelemahan orang Kristen. Orang Kristen selalu bilang gini ya, saya doain dulu ya, saya mau minta tuntunan Tuhan, saya mau dengar tuntunan Tuhan. Tapi begitu sering saya ngobrol sama orang Kristen, bahkan saya juga orang Kristen ya, saya juga mau mengaku hari ini kadang-kadang waktu kita berdoa minta tuntunan Tuhan, sebetulnya kita nggak sungguh-sungguh minta tuntunan Tuhan, tapi kita lagi mikir sama lagi ngerasain gitu. Jadi ada orang bilang saya doa dulu ya, tapi sebetulnya dia nggak lagi doa, dia lagi mikir-mikir gitu ya, dia lagi merasa-merasa. Jadi saya mau ngomong sama saudara-saudara nggak usah bohong lah sama Tuhan ya, Tuhan Maha Tahu. Jadi nggak usah ngomong saya doa dulu ya. Sebetulnya kita bukan lagi doa, kita lagi mikir, kita lagi memeriksa perasaan kita. Walaupun saya akui ada orang yang sungguh-sungguh aku mau minta tuntunan Tuhan, ada. Yang sungguh-sungguh bahkan ada yang berpuasa, berdoa sungguh-sungguh minta tuntunan Tuhan. Dan itu saya lakukan untuk memasuki tahun 2022 ini, saya puasa, saya minta tuntunan Tuhan. Nah, mestinya begitu, tapi ada orang yang nggak begitu. Ada orang yang bilang doa, tapi sebetulnya lagi nggak doa. Lagi buying time aja, lagi ngulur-ngulur waktu, tujuannya untuk mikir dan untuk ngerasa-ngerasa. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi, judul khotbah hari ini adalah kenapa sih orang bikin keputusan yang salah? Why do people make wrong atau bad decision? Kenapa? Nah, keputusan diambil dari head and heart, logika dan perasaan. Nah, kita lihat dulu.
Nah, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Jangan membuat keputusan kalau kita dalam keadaan ini, ada 4 keadaan. Do not make any decision when you are. Janganlah membuat keputusan waktu kita ada dalam 4 tahapan ini, atau 4 kondisi, atau 4 keadaan ini. Yang pertama, don't make any decision when you are hungry. Do not make any decision when you are hungry. Hungry tau nggak saudara? Lapar. Biasanya kalau kita membuat keputusan di saat kita lapar, keputusannya nggak akurat, nggak bener. Makanya saya punya kebiasaan sebelum kita ke mall, sebelum kita ke supermarket, kita harus makan dulu. Dan ini terbukti, kita berdua membuktikan. Waktu kita lapar ke supermarket, kita jadi pengen beli macam-macam. Konsumerismenya meningkat. Tetapi kalau kita dalam keadaan kenyang, kita ke mall, kita ke supermarket, kita jadi nggak terlalu pengen beli-beli. Tetapi waktu kita lapar, kita ngeliat apa pengen, kita ngeliat apa pengen, ujung-ujungnya nanti udah sampai rumah kita beli, kok belinya banyak banget ya, dan kita beli barang-barang yang sebetulnya kita nggak lagi butuhkan. Pengen aja, kenapa? Karena kita lapar. Demikian juga make business decision, keputusan bisnis. Kalau kita lagi lapar, keputusannya kabur, nggak jelas. Makanya seringkali kalau saya lagi nemenin temen juga gitu ya, ada business meeting, kita makan dulu. Karena kalau kita lagi udah kenyang, keputusan bisnisnya lebih logik, lebih akurat. Jadi nomor 1, don't make any decision when you are hungry. Orang kalau lapar, ada hormon yang keluar, itu yang membuat orang nggak sabaran, membuat orang jadi rungsing, pusing, dan sebagainya. Orang tidak bisa berpikir jernih waktu lapar. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu melayani, dia juga kasih orang makan. Ya, ini beberapa minggu ini, minggu yang harus saya akui, minggu yang begitu banyak berita yang mengerikan. Ada perang di sana, Ukraina dan Rusia. Dan banyak begitu foto yang menunjukkan banyak anak-anak yang lapar di sana karena perang. Makanya Tuhan ngajarin kita untuk jadi saluran berkat buat orang juga. Tuhan nggak mau ada yang lapar. Yang kedua, do not make any decision when you are angry. Sama. Orang kalau lagi marah, keputusannya pasti nggak tepat. Pengennya marah-marah. Jadi kalau kita ngambil keputusan, pengennya mencelakakan orang atau merugikan orang. Namanya lagi marah. Makanya kalau lagi marah itu harus cooling down dulu. Ada beberapa orang ngajarin kalau lagi marah ngitung dulu 1 sampai 100 sebelum mengambil keputusan, sebelum bersikap, sebelum ngomong. Tujuannya apa? Supaya tenang dulu. Karena apapun yang kita lakukan waktu kita marah, kemungkinan besar pasti menyakiti orang lain. Pasti. Kalau nggak menyakiti orang lain, merugikan diri sendiri. Kan saya pernah khotbah juga, ada 2 kutub nih ya. Ada 2 kutub, mau kanan mau kiri terserah lah. Kutub yang satu itu bicara tentang orang yang punya tendensi melukai orang lain, bahkan merugikan orang lain. Bahkan di ujung kutub sana, orangnya kalau lagi emosi pengennya membunuh orang lain. Jadi ada keinginan membunuh orang lain, ada keinginan untuk melukai, ada keinginan untuk melenyapkan orang itu. Ini bahasa psikologi, udah terbukti. Nah, kutub yang satu lagi adalah orang-orang yang merasa tidak berguna. Jadi kalau kutub yang di sini maunya membunuh orang lain, maunya melukai orang lain, ekstrimnya membunuh. Tapi kutub yang sebelah sini selalu berpikirnya aku yang salah, aku tidak berguna, aku nggak ada gunanya di hidup ini. Jadi ujung-ujungnya mau bunuh diri. Nah, jadi kalau marah kita mengambil keputusan, kalau nggak melukai orang lain, mencelakakan orang lain, kita akan melukai diri sendiri atau mencelakai diri sendiri.
Makanya kalau lagi marah, do not make any decision. Tenangin dulu, calm down dulu. Sampai bisa tenang, baru ambil keputusan, baru bersikap. Karena kalau kita nggak bisa tenang, keputusannya pasti salah. Makanya pastikan kita semua mengambil keputusan yang benar. Nomor 3, kalau kita lagi lonely, jangan mengambil keputusan. Waktu kita lagi merasa sendiri, merasa kesepian, kita akan mengambil keputusan yang fatal. Contohnya adalah orang-orang yang lagi pengen punya pasangan hidup. Orang yang lagi lonely, kemungkinan besar akan memilih pasangan hidup yang salah. Kenapa? Karena dia berpikir daripada gue sendirian, daripada jomblo, siapapun aku mau. Siapapun mau. Ini joke ya, ini joke. Tapi walaupun ini joke, saya pikir ada benernya. Kalau orang masih muda, terus ada yang nembak gitu ya, dia masih malu-malu. Dia ngomong, who am I? Siapa aku gitu ya, masih malu-malu. Sambil tersipu-sipu, siapa aku gitu ya. Jadi ada yang nembak, mau nggak kamu jadi pacarku? Siapa aku? Who am I? Nah nanti kalau usianya sudah bertambah, dia mulai menemukan jati dirinya, ada yang nembak, dia bilang, siapa lu? Gitu ya. Who are you? Siapa lu? Berani-beraninya nembak gua. Gitu ya. Tapi dengan bertambahnya usia dia sadar, kok gua masih jomblo ya, dia ngeliat kanan kiri. Kalau tadi pertanyaannya pertama, who am I? Dengan rendah hati dia nanya, who am I? Gitu ya. Ada yang nembak, mau nggak kamu menjadi pacarku? Who am I? Tapi stage-nya naik, siapa lu? Who are you? Gitu ya, berani nembak gua. Nah tapi kalau sudah melewati masa keemasan, saya ngomong gitu ya, whoever, siapa aja gua mau deh. Udah didiskon abis nih gua, siapa aja gua mau. Jadi orang kalau lonely, keputusannya pasti salah. Apalagi dalam mengambil keputusan untuk pasangan hidup. Berkali-kali saya ngomong ya, orang menikah itu bukan untuk bahagia. Salah. Kenapa sih kamu suka sama dia? Karena dia bisa mengisi kekosongan hidupku. Itu alasan yang salah. Kok kita mengharapkan orang lain mengisi kekosongan hidup kita? Kita tidak tahu siapa dia. Firman Tuhan mengatakan jangan mengandalkan orang lain. Nah kalau kita yang kosong, kita yang lonely, berharap kekosongan hidup kita diisi orang lain, terus orang lain itu juga punya alasan yang sama. Aku mau sama kamu supaya kamu bisa mengisi kekosongan hidupku. Bayangin, dua-duanya kosong, dua-duanya minta diisi, hancurlah. Mestinya kita dalam posisi yang solid, kuat. I am a happy man, terus ketemu I am a happy woman. Itu pernikahannya akan pernikahan yang berlimpah. Kenapa? Karena dua-duanya penuh, dua-duanya solid, dua-duanya penuh dengan sukacita. Jadi bukan 2 gelas kosong ketemu. Kalau 2 gelas kosong ketemu, dua-duanya saling menuntut, kamu bahagiakan aku dong. Terus yang sebelahnya juga ngomong, kamu bahagiakan aku dong, enak aja. Aku kan mau sama kamu supaya kamu bisa membahagiakan aku. Terus yang cowok juga ngomong, berarti gue salah dong. Gue berharap lu bisa bahagiain gue. Hancur tuh pernikahan. Tapi bayangin kalau dua-duanya penuh, dua-duanya bukan lagi jomblo, maunya bukan karena jomblo, dua-duanya jomblo gitu ya, bukan karena udah punya pasangan terus affair, enggak. Dua-duanya jomblo tapi menikah bukan karena lagi jomblo, bukan karena kesepian,
Nah kalau dua-duanya rasanya penuh, terus waktu ketemu orang, berarti benar-benar dua orang yang solid saling ketemu. Makanya buat saudara yang lagi putus, belum lama putus, pastikan saudara-saudara sudah melupakan pasangan yang lama sebelum saudara-saudara make another relationship. Kenapa? Karena kalau kita merasa aku ditinggalin, aku sakit, aku kosong, terus ngelihat ada cewek lain, ada cowok lain, oh kayaknya dia bisa menjadi tempat penghiburanku, kayaknya dia bisa menjadi my shoulder to cry on. Ingat, itu bahaya banget loh. Karena apa? Karena satu kali kelak, orang yang kita harapkan mengisi kekosongan kita, mengecewakan kita, sakitnya berlipat-lipat. Yang mengerti kata Yesus? Orang yang kesepian itu bahaya. Di Alkitab begitu banyak ceritanya. Orang yang lagi sendiri, kesepian, biasanya jatuh dalam dosa. Contoh yang sangat terkenal adalah Raja Daud. Siapa tidak kenal Raja Daud? Dia pahlawan yang gagah perkasa. Goliat aja dia kalahin, dia bunuh. Tetapi waktu dia lonely, dia jatuh dalam dosa. Pastikan kita tidak lonely. Ya, setuju kata Yesus. Makanya punya teman-teman yang baik, yang benar, supaya nggak lonely. Makanya fellowship itu penting. Makanya komunitas itu penting. Yang keempat, do not make any decision when you are hungry, when you are angry, when you are lonely. Dan yang keempat, when you are tired. Yes. Do not make any decision when you are tired. Tired bicara physically tired, tapi yang bahaya, kalau physically tired kita tidur, bangun tidur seger. Setuju nggak? Bahkan kalau ada yang merasa kurang, oke lah panggil mbok pijet. Habis pijet, tidur, fresh. Ada yang, aku nggak biasa pijet, oke. Saya juga ketemu orang-orang yang kalau capek, kalau tired, physically tired, dia malah olahraganya sampai to the limit, habis capek begitu, dia tidur, bangunnya seger. Physically tired, easily to manage, lebih gampang diatur. Tetapi yang mengerikan adalah mentally tired. Orang yang secara mental capek, itu juga mengerikan. Makanya do not make any decision when you are tired. Waktu kita lagi capek, kita nggak bisa berpikir dengan tenang. Waduh, bahasa kerennya rungsing, capek. Makanya ada bagusnya orang cooling down, ada bagusnya orang refresh, ada bagusnya ada holiday. Buat anak-anak muda, ada sebuah kata-kata yang lagi ngetren di sosial media, namanya healing. Saya nggak tahu lah. Healing. Bahkan seorang pakar berkata, seorang pakar namanya Renal Kasali sampai bingung. Kenapa sih anak-anak muda sekarang dikit-dikit healing, dikit-dikit healing? Nah, saya pernah cerita juga sama saudara. Beberapa teman saya kerjanya human resource, HRD gitu ya, human resource development. Anak-anak muda sekarang itu pinter, lebih pinter daripada generasi sebelumnya. Bright, cemerlang pikirannya, kreatif. Tapi ada satu hal yang menjadi titik lemah anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang itu scratch resistance-nya itu rendah banget. Sudah tahu scratch resistance ya? Gampang banget tersinggung, gampang banget letoy, gampang banget jadi lembek, gampang banget menyerah. Resistennya lembek banget gitu. Daya juangnya rendah banget. Mereka selalu ketemu gitu. Jadi kalau ketemu masalah dikit,
ngambek. Ketemu masalah dikit, resign. Ketemu masalah dikit, pengen resign. Karena itu penyakit generasi ini. Jadi teman saya yang memang teman saya kan seusia saya, mereka bilang anak zaman sekarang pinter, very bright, very creative. Tapi nggak tahu kenapa ya, daya juangnya tuh rendah. Jadi kita mesti ngerti kalau lagi tired tidak membuat keputusan, tapi kita juga mesti punya scratch resistance yang tinggi. Jangan dikit-dikit capek. Jadi kalau tadinya tekanannya kita cuman kuat, tekanan nomor 2, ya dinaikin dong. Tekanan nomor 3, nomor 4, sampai nomor 7, nomor 8, nomor 9. Kita punya tekanan yang kuat. Nggak dikit-dikit lembek. Nah, tapi kita kembali ke tema hari ini, do not make any decision when you are hungry, angry, lonely, dan terakhir tired. Kalau kita lagi berasa capek, ya kita memang perlu waktu untuk cooling down dulu. Cooling down dulu. Ingat, waktu lagi capek, jangan bikin keputusan. Karena biasanya keputusannya salah. Ada sebuah quote yang bagus banget. Do not make any permanent decision based on your temporary situation. Jangan membuat sebuah keputusan yang permanen didasarkan dengan keadaan yang tidak permanen. Misalnya kita lagi capek, itu kan nggak permanen. Nah, waktu kita lagi capek, terus kita mengambil sebuah keputusan, misalnya lagi capek, terus mengambil keputusan, udahlah aku nggak mau kerja di sini. Itu kan keputusan yang jangka panjang. Makanya saya senang beberapa bos, beberapa leader yang bijaksana kalau ngelihat anak buahnya lagi galau, bete gitu, biasanya mereka disuruh, ya udah kamu rest dulu. Kamu pikir yang baik dulu, rest dulu. Nah, kita lanjutkan. Supaya tidak make any wrong decision, kita harus punya kemampuan untuk mastering our head and heart. Kita harus bisa mengatur kepala dan hati kita gitu ya. Jangan kepala dan hati kita itu dibiarin kayak layangan putus gitu yang mengendalikan kita. Ingat, keputusan kita itu didasari oleh head and heart kan. Nah, makanya pikiran dan perasaan ini jangan melayang-layang kemana-mana gitu. Tapi sebaliknya harus kita kuasai. Karena inilah yang akan menentukan masa depan kita. Makanya bahasanya keren, mastering your head and your heart. Mungkin ada yang mikir mastering your head and your heart maksudnya apa sih? Controlling, kita harus bisa mengendalikan. Jadi pikiran dan perasaan ini jangan dibiarin liar kayak gitu. Nah, kalau saudara masih suka takut sama setan yang gentayangan, masih suka takut sama roh yang gentayangan, hari ini saya mau kasih tahu roh yang gentayangan atau setan yang gentayangan itu setan-setan homeless, setan-setan tunawisma. Tetapi setan-setan yang hebat itu bukannya gentayangan di bawah pohon, di sungai, enggak. Setan-setan yang hebat itu ada di pikiran dan perasaan manusia. Karena mereka tahu bagaimana menguasai manusia itu bukan ditakut-takutin di pohon yang gede, bukan ditakut-takutin di tempat gelap. Tetapi setan yang pinter itu adanya di pikiran dan perasaan kita. Mereka suka berusaha mentwist pikiran kita. Saudara tahu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Karena ayat yang dipelintir ada di pikiran dan perasaan Adam dan Hawa. Kamu gak boleh makan buah itu kan? Iya kan? Tapi dipelintir sama si iblis. Karena apa? Karena kalau kamu makan itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Adam dan Hawa mikir, seperti Tuhan.
Itu ibaratnya kalau film kartun jadi keluar ada bohlamnya gitu. Ting! Hah? Seperti Tuhan. Terus perasaannya, wow, seperti Tuhan. Asik juga. Nah makanya saya mau ngaku sama saudara, kalau ke tempat gelap, kemana-mana, saya sadar, saya tidak dalam posisi untuk takut. Bahkan kita sekeluarga suka jalan-jalan, suka traveling. Beberapa orang ngomong, kalau masuk hotel, tengking-tengking dulu. Karena kita tidak tahu tempat itu. Kalau saya sudah, saya sudah tidak lakukan itu. Karena saya punya keyakinan, dimanapun kita masuk, kemanapun kita berada, atau dimanapun kita berada dan kemanapun kita masuk, roh-roh kegelapan itu pasti pergi meninggalkan tempat itu. Karena kita manusia-manusia terang. Kagak perlu tengking-tengking, kita masuk, rohnya itu pasti pergi. Tetapi saya juga mau mengaku kepada saudara, pertempuran terbesar saya itu bukan di luar, tapi di pikiran dan perasaan saya. Saya mau ngaku sama saudara, walaupun saya pendeta, kadang-kadang bisa bete sendiri nih. Nggak ada apa-apa bisa bete. Bete nih, bete kan di sini kan. Anak-anak zaman sekarang ada yang tidak tahu bete. BT itu butuh tatih tayang. Enggak, saya bercanda ya. BT itu bad temper. Tahu enggak happy aja, damai sejahtera hilang. Perasaan, headnya kadang-kadang bisa mikir yang enggak gitu ya. Waduh, kok gua WA enggak ada yang balas ya. Kok gua kayaknya putus fit. Kok gue WA kok nggak ada yang bales ya? Orang-orang nggak suka sama aku. Orang-orang mengkhianati aku. Orang-orang meninggalkan aku. Padahal urusannya cuma WA nggak dibales. Pikirnya bisa gitu ya. Why people make bad decision? Karena pikiran dan perasaannya ngelayang-layang gitu, kayak layangan gitu. Tapi kita harus pastikan pikiran dan perasaan kita kuasai. Kita harus bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita. Mastering or controlling our head and heart. Pikiran-pikiran yang, wah aku tidak berguna, I'm useless. Tadi ingat awal-awal saya bicara, orang-orang yang merasa tidak berguna, orang-orang yang merasa useless, punya tendensi mau bunuh diri. Aku gak berguna. Tapi orang-orang yang sebelah sini punya tendensi melukai orang lain. Makanya kita harus bisa menguasai pikiran dan perasaan ini loh. Supaya kita gak punya perasaan buat melukai orang lain, supaya kita juga gak punya perasaan buat bunuh diri. Saya mau katakan, setiap kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Dan Tuhan mau mati buat kita di kayu salib. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir tidak berharga. You are precious. We are precious. Ngomong sama diri sendiri. I am precious. Aku berharga di mata Tuhan. Yang bertiga kata Yesus. Saudara-saudara harus tahu, pikiran yang jelek, pikiran negative thoughts, create bad decision. Orang yang punya pikiran jelek, itu pasti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang salah. Tapi sebaliknya, orang yang punya pikiran yang positif akan menghasilkan keputusan-keputusan yang benar, right decision. Positive thinking create right decision. Nah makanya, wah ini bisa jadi khotbah yang panjang, yang asik, bahkan bahan diskusi yang asik.
pastikan kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan energi yang positif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan energi yang negatif, pikiran kita jadi negatif terus. Saya ada sebuah fakta, contoh ini ya. Seperti saudara tahu, saya pernah tinggal di Amerika as a student, sebagai seorang pelajar. Nah, di Amerika orang kalau mau kerja secara legal ya, kalau ilegal ya banyak lah. Itu harus punya social security number. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ya NPWP kali. Jadi saya nanya beberapa orang, bikin social security number gimana caranya? Mereka selalu ngomong, nggak mungkin bisa, nggak bisa. Oh gitu ya. Terus ngomong semua ketemu orang Indonesia lain, mereka ngomong, nggak mungkin, nggak bisa. Nah jadi kalau kita dicekokin kayak gitu terus, nggak bisa, kita berani coba nggak? Nggak berani coba. Tapi saya bersyukur komunitas saya bukan cuman orang-orang Indonesia aja, saya juga bergaul sama orang bule, bahkan international student, tapi bukan dari Indonesia. Nah beberapa international student itu nunjukin ke saya, punya social security number, jadi mereka bisa kerja secara layak. Terus saya nanya, kok bisa? Teman-teman saya bilang nggak bisa. Terus dia ngomong dengan bangganya, siapa bilang? Nih gue punya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, bergaulah dengan orang-orang yang benar, yang mengerti kata Yesus. Nah waktu saya ditunjukin begitu, saya coba. Saya nanya, bikinnya di mana? Ya terus mereka bilang, ya dikasih alamat bikinnya di sini-sini. Ini resmi ya, bukan lewat calo. Di Amerika kagak ada calo-caloan. Terus saya ke kantor resminya, ditanya, what is your purpose? Terus saya bilang, I want to have social security number. Mereka nanya, what for? Because I need to work. Terus, oke. Terus ditanya dokumen-dokumennya, paspornya, di sini kegiatannya apa? Ya saya tunjukin semua. Saudara tahu nggak sampai setengah jam saya dikasih social security number. Itu dia. Orang kalau punya pikiran negatif, punya tendensi akan menghalangi orang lain untuk berhasil. Yang mengerti kata Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau orang lain jadi lebih berhasil dari dia. Jadi kalau dia punya pikiran negatif, selalu akan nakut-nakutin orang, jangan, nggak bisa, jangan, nggak mungkin, jangan, orangnya di sana begini, orangnya di sana begini. Kalau saudara ingat cerita Bilangan 13, ada 10 orang negatif berkata, kita nggak mungkin masuk tanah perjanjian, orangnya gede-gede, bahkan orangnya makan rakyatnya sendiri. Udah bikin hoax, ngaco-ngaco deh. Tapi di antara 12 orang itu ada 2 orang yang punya positive thinking, namanya Yosua dan Kaleb. Jadi saya mau ingetin saudara harus punya teman-teman yang positif. Dan saya berharap Hope Church adalah komunitas yang positif, yang mengerti kata Yesus. Jadi kalau saudara bergaul sama teman-teman di Hope Church, bukannya dibilang nggak mungkin, nggak bisa, tapi sebaliknya kita didorong to have a fullest life. Karena Tuhan mau kita punya hidup yang penuh. Jangan cuma jadi mediocre, jangan cuma jadi orang biasa. Kalau saudara seorang sales, jadilah sales yang terbaik. Saudara seorang perawat, jadilah perawat yang terbaik. Karena Tuhan panggil kita menjadi yang terbaik. Yang mengerti kan Yesus. Yang kedua, gimana supaya punya pikiran yang positif? Kalau tadi saya bilang bergaulah dengan orang yang memberikan energi yang positif. Yang kedua, isilah pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang positif. Nah kalau kita ngisinya dengan hal-hal yang negatif, bukan salah siapa-siapa sih kalau kita jadi negatif.
Ya nggak? Saya suka baca berita, serius. Dan hari-hari nih kalau baca berita, mengerikan. Mengerikan. Saya nggak tahu saudara baca berita atau tidak ya, saya nggak tahu. Tetapi karena saya hobi baca berita, jadi pikiran saya itu kadang-kadang berkecamuk. Sebelum Rusia menyerang Ukraina aja sudah begitu banyak berita yang nggak enak. Apalagi setelah Rusia menyerang Ukraina, saya nggak pro siapa-siapa ya, karena di luar sana banyak berita, tapi saya pro humanity gitu ya. Saya nggak terima orang-orang civilian yang menderita karena perang. Jadi ceritanya udah nggak enak banget gitu ya. Nah, saya hobi baca berita begitu. Nah, kalau saudara begitu kenal sama saya, kok bisa stay positif? Karena saya mengimbangi dengan makanan yang positif. Karena kalau pikiran dan perasaan saya cuma diisi negatif, I become a negative person. Sudah ngerti maksudnya? Kalau jaga badan aja supaya sehat, kan kita perlu makanan yang sehat. Nah, pikiran dan perasaan kita supaya sehat juga perlu dikasih makan makanan yang sehat. Kalau dikasih makanannya yang negatif terus, bahaya juga. Makanya saya kadang-kadang melakukan shutting down gitu ya. Biasanya kalau ada orang yang habis konseling, curhat, itu kan negatif banget tuh dia. Negatif tuh. Orang-orang konseling, orang-orang curhat tuh kan sharing negative thoughts, sharing negative feelings. Dan jadi pendeta, jadi gembala tuh kayak tempat sampah, nerimain gitu ya. Nah makanya sih harus shutting down, supaya negatif tadi nggak keluar lagi dari hidup saya. Yang paling ngerasain ya istri dan anak-anak saya. Makanya saya harus shutting down. Saya harus buang dulu semuanya itu supaya I stay positive. Dan for your information, blood type saya B+. Jadi saya selalu nulis di meja saya B positif. Karena blood type saya B+. Ini kebetulan aja. Kebetulan aja. Dalam hidup tidak ada kebetulan ya. B positif. Nah sekarang pertanyaannya gimana supaya kita punya makanan yang positif? Nah bacalah hal-hal yang positif. Supaya kita tetap positif. Kalau tadi punya teman-teman yang positif, yang kedua, kita harus mengkonsumsi hal-hal yang positif. Jadi walaupun saya suka baca berita, saya juga suka mengisi pikiran saya dengan hal-hal yang positif. Baca buku-buku yang bagus, baca artikel-artikel yang bagus, baca firman Tuhan. Yang mengerti kata Yes. Karena firman Tuhan membuat kita stay positif. Ada janji-janji Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Dari tadi belum buka ayat ya. Roma 12 ayat 2, ini yang terakhir. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Inggris, renewal of your mind. Mind, ngomong. Pikiran kita ini harus diperbaharui. Roma 12 ayat 2. Diperbaharui. Mengingatkan saudara lagi, ini udah sering saya ngomong.
Dalam bahasa Indonesia tobat atau pertobatan. Dalam bahasa Inggris repentance. Bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan kata metanoia. Dan luar biasa, kata metanoia artinya bukan cuma repentance, bukan cuma pertobatan, tapi kata asli metanoia artinya adalah change of mind, perubahan pola pikir. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang pikirannya berubah. Yang dulunya negatif jadi positif. Yang dulunya nggak bisa, Tuhan bilang segala perkara dapat ikut tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu orang yang positif. Yang mengerti dan yes. Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5. Jadi kalau tadi di awal kita bicara head and heart, ternyata ada di Alkitab. Pikiran dan perasaan kita harus kondisikan supaya pikiran dan perasaan kita sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita sadar, makanya tadi saya dalam doa, nggak sengaja bisa ngomong begitu. Hari-hari ini hari-hari yang gelap, harus saya akui hari-hari yang gelap. Dunia lagi diambang perang dunia ketiga. Belum lagi COVID yang belum selesai-selesai. Ada Omikron, terus saya nggak tahu saudara baca berita atau tidak ya. Ada siluman Omikron yang tidak terdeteksi. Wah, terus ekonomi makin berat. Nah tapi kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, walaupun dunia semakin gelap, dunia semakin tidak meyakinkan, begitu banyak uncertainty, begitu banyak ketidakpastian. Tetapi satu hal, kita tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pasti. Yang ngomong begini bukannya nggak pernah punya masalah ya. Saya pernah punya masalah, bahkan masalah yang besar. Tetapi di tengah-tengah masalah yang besar, Tuhan mendidik saya dan keluarga. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga waktu kita mengalami hal-hal seperti itu, kita tetap bisa mengucap syukur. Sempat nggak punya income, tetap bisa makan. Tetap bisa makan enak, tetap bisa minum, punya rumah. Jadi Tuhan mengajar, mendidik luar biasa dalam segala hal, bahkan hal yang pahit sekalipun. Kita tetap bisa melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Kita punya Bapa yang setia. Kuncinya di situ. Kuncinya bukan apa yang terjadi di luar, tapi kuncinya adalah apa yang ada di kepala dan di hati kita. Kalau yang ada di kepala dan hati kita negatif, walaupun kita punya segalanya, tetap aja nggak bisa mengucap syukur. Yang mengerti kan, yes. Tetapi waktu kita menghadapi banyak hal yang tidak enak, tapi waktu kepala kita, hati kita penuh dengan hal-hal yang positif, kita akan tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Amin buat firman Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan pada hari ini, buka mata setiap kami Tuhan.
Buka hati kami, buka paradigma pikiran kami. Many bad things happen. Kami akui itu Tuhan. Bukan hanya secara dunia di luar sana, bahkan mungkin secara pribadi anak-anak-Mu mengalami hal-hal yang tidak enak. Ada kegagalan demi kegagalan. Mungkin disalah ngertiin sama orang lain, disalah ngertiin sama orang tua, disalah ngertiin sama anak, disalah ngertiin sama pasangan hidup, disalah ngertiin sama teman. Bad things happen Tuhan. Hari ini kami mau mengaku di hadapan Tuhan. Hal-hal yang buruk terjadi. Bahkan lewat gadget masing-masing, anak-anak-Mu yang di rumah mengalami sakit, bahkan mungkin mengalami kesendirian, merasa ditinggalkan. Tapi hari ini aku berdoa Tuhan, buka mata kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya waktu kami melihat, walaupun di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah-tengah badai ini, kami tetap bisa melihat ada sosok Bapa yang setia itu, yang gak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada buat kami. Ajar setiap kami boleh melihat sosok yang berharga, yang gak pernah tinggalkan kami Tuhan, bahkan yang mau mati buat kami, menyerahkan hidup buat kami, selalu mendengar setiap keluh kesah kami. Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Hati kami, buka paradigma kami, buka mata kami Tuhan. Ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Mungkin orang tua kami gak ngertiin kami, mungkin anak kami gak ngertiin kami, mungkin pasangan hidup kami gak bisa ngertiin kami. Bahkan mungkin bos kami memperlakukan kami tidak baik. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami punya Bapa yang setia, yang gak pernah tinggalkan. Amin Yesus. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan, jamah mereka. Engkau yang menampung setiap tetesan air mata mereka. Kuatkan Tuhan, kuatkan, teguhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa, hari yang dahsyat. Engkau menjamah setiap kami. Kami punya sukacita yang besar. Ada damai sejahtera yang baru yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kau berkati, bahkan untuk anak-anak mengikuti ibadah dari manapun mereka berada, Kau juga berkati. Di rumah mereka masing-masing Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan.
Sekali lagi Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah Engkau sediakan buat kami. Seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan